Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran dengan menggunakan video kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas kelanjutan dari pembelajaran 4, yaitu pada muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Anak-anak bisa membuka bukunya di buku Bufena untuk di tema Tema 1 di subtema 2 pembelajaran 4 di muatan PPKN. Sebelum anak-anak mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Udah selesai. Ustadz ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz di pembelajaran video. Ya, akan Ustadz lanjutkan di pembelajaran 4, yaitu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Yang pertama yaitu piket di kelas. Anak-anak pernah atau pasti sudah pernah melakukan piket kelas, ya. Piket kelas salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari, yaitu bergantian. Setiap hari Senin sampai Jumat itu petugas piketnya tetap bergantian. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Selanjutnya, piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Iya, fungsi dari piket kelas itu adalah selain kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, salah satunya adalah kita mendapatkan ketenangan pada saat belajar. Karena kelas kita bersih, tidak ada istilahnya bau, kotor sana, kotor sini kelasnya, ya. Jadi ketika belajar kalian lebih enak pada saat kelas yang bersih. Setelah lanjut, yang kedua mengumpulkan sumbangan, ya. Ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Ya, biasa di sekolah itu kadang-kadang ada yang berkabung istilahnya, ada orang terdekatnya meninggal, maka seluruh warga SDIT itu memberikan sumbangan. Yaitu ada sumbangan berupa uang, makanan dan pakaian bekas. Sumbangan akan diberikan kepada temanmu tersebut, teman yang terkena musibah. Sumbangan dapat membantu meringankan musibah temanmu. Ya, dari sumbangan yang kalian berikan dengan ikhlas sebesar apapun dan sekecil apapun sumbangan yang kalian berikan itu, maka akan menjadi senyuman bagi teman kalian yang terkena musibah. Ya. Jadi dari sumbangan yang kalian berikan itu adalah senyuman bagi temanmu yang terkena musibah. Yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Ya, di sekolah juga sering kalian mendapatkan tugas kelompok dari ustadz dan ustazah, baik itu tugas kelompoknya di dalam satu minggu itu berapa kali, ataupun kadang-kadang sebulan sekali baru ada kerja kelompok. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama. Ya, pasti dari kerja kelompok itu karena lebih dari satu orang, jadi kalian harus bekerja sama. Tidak ada istilahnya mementingkan ego atau pikirannya sendiri. Jadi ketika membuat kerajinan atau mengerjakan tugas yang sistemnya berkelompok atau membuat prakarya dengan sistem kelompok, maka kalian harus mengutamakan kelompok, bukan mengutamakan diri sendiri. Ya, suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Ya, ketika kalian kerja kelompok atau mengerjakan tugas dengan berkelompok, tugasnya itu akan menjadi mudah, menjadi cepat
selesai. Contoh kerja kelompok diantaranya adalah diskusi, membuat prakarya, presentasi di depan kelas. Itu ada 3 contohnya. Selanjutnya pembelajaran 5 yaitu di muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3 menari dengan lagu pengiring lir-ilir. Ya. Nanti kalian boleh dicek di YouTube tentang menari dengan lagu pengiring lir-ilir. Pasti kalian pernah mendengar lagu ini. Tari akan lebih indah jika diiringi dengan lagu. Ya, selain selain gerakan dan juga peralatan yang mendukung, tarian akan lebih indah jika ditambah atau diiringi lagu. Ya, kalau tarian bukan hanya dari aksesoris, bukan hanya dari kecantikan baju, bukan hanya dari kekompakan saat melakukan gerakan, tetapi ada satu yang harus kalian perhatikan, yaitu iringan dari lagu pada tarian atau iringan musik pada tarian yang kalian tarikan. Itu yang harus diperhatikan juga, karena tari akan lebih indah jika diiringi dengan lagu dan musik. Hitungan gerakan dalam tarian dapat disesuaikan dengan lagu pengiring. Ya, dari lagu ini kalian bisa menyesuaikan gerakan atau pola yang akan kalian buat. Yang ketiga, lagu pengiring juga dapat membantu menguatkan ekspresi tari tersebut. Ya, dari lagu yang dipilih, maka ekspresi dari tarian atau apa yang akan kalian sampaikan pada tarian itu akan lebih cepat dipahami oleh penonton. Contoh ya, Ustadz kasih contoh. Tari perang. Ya, tari perang itu ada juga berasal dari Kalimantan Barat yang ditarikan oleh suku Dayak, ada juga namanya tari perang. Maka diiringi dengan lagu yang cepat atau lagu yang bersemangat. Seperti itu ya. Diiringi dengan lagu yang cepat dan bersemangat. Seperti contoh tadi tari perang atau tari kebangsaan lah atau yang lain-lain. Partitur lagu lir-ilir. Ya, kalian bisa lihat ini lagu lir-ilirnya. Ya. Coba. Ya. Ya, itu adalah contoh lagu dari lir-ilir. Jadi kalian nanti bisa melihat di Google atau di YouTube agar kalian lebih paham dari lagu tersebut. Pembelajaran 5 yaitu tentang muatan IPS KD 3.2 dan 4.2, yaitu perayaan hari-hari besar keagamaan. Ya. Ustadz ulangi pembelajaran yang sudah dilalui, yaitu kalau tidak salah dari pembelajaran 4 atau 3 kita sudah membahas ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama tadi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari ke-6 agama ini hari raya kitab
kitab suci dan hari raya besar agama-agama dari keenam ini kalian sudah pelajari. Jadi Ustadz akan melanjutkan tentang yang pertama itu hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan umat Islam. Hari raya Idul Fitri ini dirayakan setiap tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriah. Sebelum Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Ini yang sudah kita lalui kemarin. Pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Jadi untuk tahun ini kita tidak bisa seperti yang dijelaskan di video, karena di tahun ini kita lagi kena musibah, yaitu pandemi COVID-19. Jadi kita tidak bisa silaturahmi ke rumah keluarga sanak saudara. Jadi kebanyakan kita di rumah, hanya lewat via telepon saja kita untuk bersilaturahmi, ya. Semoga untuk tahun kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi seperti hari raya yang lalu. Selanjutnya yang kedua yaitu Natal. Natal merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan peringatan hari kelahiran. Hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Yang ketiga yaitu Nyepi. Nyepi merupakan hari raya besar agama umat Hindu. Dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Nyepi ini artinya menyendiri. Ya, Nyepi itu dari bahasa menyendiri, Nyepi, ya. Yang keempat, Waisak. Waisak merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Nah, yang pernah ke Candi Borobudur mungkin sudah pernah melihat bagaimana keindahan Candi Borobudur, ya. Di tempat Candi Borobudur itu adalah tempatnya keagamaan umat Buddha untuk merayakan hari Waisak. Yang keempat, Tahun Baru Imlek. Imlek merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama sampai bulan pertama penanggalan Tionghoa. Ya, ini dengan kalender Tionghoa, ya, bukan kalender yang ada di rumah kalian. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Itu Tahun Baru Imlek. Selanjutnya di pembelajaran 6 di muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4, kerjasama di lingkungan rumah. Tadi sudah ada kerjasama di lingkungan sekolah. Ini kita lanjutkan kerjasama di lingkungan rumah. Contoh kerjasama di lingkungan rumah, kegiatan berkeliling di lingkungan rumah pada malam hari, yaitu ronda yang dilakukan oleh masyarakat. Jaga malam, ada di pos Kambling namanya, ya. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dilakukan dengan berjalan kaki atau bersepeda atau dengan berkendaraan bermotor, boleh saja, ya. Warga bergiliran ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga. Jadi setiap warga itu diberi jadwal untuk ronda, sama seperti jadwal piket. Wah, hari malam Senin ini siapa, malam Selasa siapa, malam Rabu siapa. Ya, jadi setiap warga yang ada di tempat itu mendapatkan giliran untuk ronda atau menjaga lingkungan sekitar. Yang kedua, kerja bakti. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga yaitu membersihkan sampah yang menyumbat selokan. Ya, bagi yang suka membuang sampah di selokan, tolong untuk kedepannya tidak lagi membuang sampah di selokan. Harusnya membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, memperbaiki jalan. Yang ketiga, memperindah taman. Nah, ini adalah yang dilakukan warga pada saat kerja bakti.
Yang ketiga, gotong royong, menolong warga yang mengalami musibah. Ya. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada warga. Yang keempat, persiapan hari kemerdekaan. Ya, setiap bulan Agustus di kita atau di negara Indonesia itu merayakan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan hari kemerdekaan. Jadi bukan hanya kamu ini suku Melayu, kamu suku Batak nggak boleh, kamu suku Dayak nggak boleh. Jadi semua suku itu harus bekerja sama pada saat apapun, pada saat kegiatan apapun, bukan hanya pada persiapan hari kemerdekaan. Pokoknya pada kegiatan apapun, setiap suku itu harus bekerja sama. Setiap suku dan agama itu harus bekerja sama. Pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Ini peta pikiran sudah kita bahas berapa kali. Ustadz ulangi saja. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Ya, peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Jadi ketika kalian membuat ringkasan, maka buatlah terlebih dahulu peta pikiran. Maka akan lebih mudah membuat ringkasan pada teks. Langkah-langkah membuat ringkasan pada teks. Yang pertama, tetap harus membaca teks dengan seksama, yaitu membacanya dengan menggunakan teknik membaca dalam hati. Gunakan kalimat tanya, apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Nih, harus ada membuat kalimat tanya terlebih dahulu dan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Dengan menggunakan kalimat tanya ini fungsinya kita untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Ya, gunakan bahasa kalian sendiri, tapi harus sesuai dengan teks. Ya, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Gunakan kalimat yang ringkas, hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Tidak efektif itu adalah bahasa yang diulang-ulang atau pemborosan kata. Ya, pemborosan kata. Ya, hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Subtema 2 kita sudah selesai pada pembelajaran 6. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu semangat dalam belajar dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.